Bahasa roh itu Kita bisa ngobrol pakai bahasa roh? nggak bisa. Sebenarnya bahasa roh tuh banyak jenisnya. Ah, Ada beberapa jenis bahasa roh. Iya. Ada yang bilang ada 3, ada yang bilang lebih. Tapi yang seringkali dimengerti adalah utterance itu. Suatu bunyi-bunyi yang orang-orang nggak ngerti. nggak paham artinya apa, tetapi orang yang bicara dia tahu dia sedang bicara dengan Tuhan. Kalau gue seringnya bilangnya ini bahasa cinta. Itu untuk pribadi antara aku dan Tuhanku. Kenapa mesti pakai bahasa yang tidak dimengerti kalau kita bisa bilang, Tuhan, aku mencintaimu? Ada 2 cerita. Satu, anak gue kan, yuk kita tidur. Dia bilang, jangan Pak, besok ini nggak sekolah, boleh dong main lebih lagi katanya. Tapi udah malam nih. Gue bilang, ya udah boleh deh, tapi sebelum main kita doa dulu ya. Gitu. Gue ajak mereka doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baru amin aja dia udah nguap. Gue tambahin doa sedikit, dia tidur. Nggak berapa lama udah mod. Terus sehingga kemudian setelah amin selesai, ditutup doanya, mereka bilang udahlah mau tidur aja, katanya nggak jadi main. Oke. Mulainya doa adalah awal matinya daging. Ketika kita mulai berdoa, daging kita nggak nyaman gitu. Seringkali banyak distraksi. Bahasa roh ini membantu. Lagi-lagi penggunaannya pribadi nih. Karena dengan berbahasa roh, kita merasakan satu hubungan dengan Tuhan. Kita merasakan kasih yang kita curahkan, kita ungkapkan, dan kita tahu Tuhan mengerti. Walaupun yang lain nggak paham. Cerita kedua, ada satu orang anak, diajarin berdoa sama bapaknya. Ini kalau berdoa tuh pertama Bapa kami, kedua Salam Maria, terus begitu ya. Hari pertama doa sama bapaknya. Hari kedua doa sama bapaknya. Hari ketiga bapaknya bilang kamu doa sendiri. Bapaknya curi dengar. Dia nggak doa gitu. Doanya A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Lah, bapaknya bilang kalau besok masih begitu nanti gue tegur. Besoknya bapaknya dengar lagi. Masih sama A, B, C, D, E, F, G. Hari berikutnya masih sama. Bapaknya tegur. Lu doa bukan begitu. Pertama Bapa kami, dua Salam Maria. Anaknya bilang biarin aja sih Pak. Kita kasih hurufnya Tuhan yang susun, rangkai kata dan kalimatnya gitu ya. Dia bilang begitu. Bapaknya ngerti. Oh, doa seringkali bukan soal kata-kata, bukan soal kalimat, tapi soal hati, soal cinta. Makanya bahasa roh, relasi betul kok. Menjadi satu ungkapan cinta. Jadi sebetulnya doa itu adalah ungkapan cinta ya. Cinta. Sehingga dia hanya mengeluarkan apa aja sebetulnya ada di dalam hatinya. Allah yang memahami, Tuhan yang sanggup merangkai itu karena dia Allah. Tapi kita dengan segala keterbatasan kita ya kita berikan aja apa yang ada di dalam hati kita yang seringkali kita nggak bisa ungkapkan. Kadang-kadang udah nggak bisa diomongin kata-kata lagi gitu.